Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Silvina Julianti, NIM 202033100 dari kelas 4B dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria. Kali ini kita akan membahas materi yang ada di vlog saya, yaitu mengenai konsep dasar sumber belajar. Semangat ya untuk kita belajar bareng-bareng kali ini. Selamat menyaksikan. Untuk pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian sumber belajar. Apa sih itu sumber belajar? Sumber belajar adalah segala sesuatu yang mendukung terjadinya proses belajar, termasuk sistem pelayanan, bahan pembelajaran, dan lingkungan yang dapat digunakan baik secara terpisah maupun terkombinasi, sehingga mempermudah anak didik dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapainya. Nah, itu tadi mengenai pengertian dari sumber belajar. Selanjutnya, apa sih fungsi dari sumber belajar itu? Fungsi utama dari sumber belajar adalah untuk memperbaiki, memelihara, dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Kemudian ada juga fungsi sumber belajar yang lainnya, yaitu antara lain meningkatkan produktivitas pembelajaran, lebih memantapkan pembelajaran, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran, memungkinkan belajar secara seketika, dan memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas. Kemudian, fungsi sumber belajar juga ada untuk menembus batas jam pelajaran formal, mendorong dinamika dan kegiatan belajar mandiri siswa, memelihara iklim akademis dalam proses pembelajaran, mengatasi keterbatasan guru, memperluas pemahaman dan wawasan siswa, serta antisipatif dan proaktif terhadap perkembangan. Nah, itu tadi mengenai fungsi dari sumber belajar. Kemudian ada juga kegunaan dari sumber belajar itu. Antara lain, dapat meningkatkan intensitas minat dan perhatian para siswa terhadap materi pelajaran yang disajikan, dapat memelihara suasana belajar yang solid, kreatif, dinamis, dan menyenangkan, dapat membuka peluang bagi para siswa untuk lebih leluasa dalam memperdalam, menganalisa, dan mencari makna dari materi pelajaran yang mereka pelajari. Kemudian ada juga dapat mendorong para siswa untuk melakukan terobosan akademis melalui pendekatan berpikir inovatif. Nah, itu tadi mengenai kegunaan dari sumber belajar. Kemudian selanjutnya, apa sih persamaan antara sumber belajar, sumber daya pembelajaran, dengan media pembelajaran? Persamaannya yaitu ketiganya sama-sama digunakan untuk proses pembelajaran. Ketiganya sama-sama untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Ketiganya sama-sama merupakan sarana dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Nah, itu tadi mengenai persamaan sumber belajar, sumber daya pembelajaran dengan media pembelajaran. Nah, jika tadi persamaannya, maka juga ada perbedaannya. Perbedaan dari sumber belajar, sumber daya pembelajaran dengan media pembelajaran yaitu sumber belajar merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pembelajaran guna memperlancar proses belajar yang menciptakan kondisi belajar agar optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Contohnya, orang adalah guru yang menyampaikan materi pelajaran, segala sesuatu yang dapat dijadikan sumber belajar.
Kemudian, sumber daya pembelajaran merupakan berbagai usaha yang dilakukan untuk dapat meningkatkan hasil dari proses pembelajaran. Contohnya, mengoptimalkan kinerja guru dengan mengadakan pelatihan atau penataan kepada guru. Kemudian yang terakhir yaitu media pembelajaran merupakan berbagai jenis sumber daya dan komponen dalam lingkungan sekolah yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, khususnya untuk mendorong dan memelihara siswa untuk belajar lebih aktif dan produktif. Contohnya, media pembelajaran yang diproduksi lembaga-lembaga pendidikan seperti CD interaktif. Nah, itu tadi mengenai perbedaan antara sumber belajar, sumber daya pembelajaran dengan media pembelajaran. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis sumber belajar. Secara umum, sumber belajar dapat dikategorikan ke dalam 6 jenis, yaitu yang pertama pesan. Informasi yang harus disalurkan oleh komponen lain berbentuk ide, fakta, pengertian, data. Kemudian yang kedua orang yang menyimpan informasi tidak termasuk yang menjalankan fungsi pengembangan dan pengelolaan sumber belajar. Kemudian yang ketiga yaitu ada bahan. Bahan adalah sesuatu bisa disebut software yang mengandung pesan untuk disajikan melalui pemakaian alat. Kemudian yang keempat ada peralatan, yaitu sesuatu bisa disebut hardware yang menyalurkan pesan untuk disajikan yang ada di dalam software. Kemudian yang kelima ada teknik atau metode, yaitu prosedur yang disiapkan dalam mempergunakan bahan pelajaran, peralatan, situasi, dan orang yang menyampaikan pesan. Kemudian yang keenam ada lingkungan, yaitu situasi sekitar di mana pesan disampaikan. Itu tadi mengenai jenis dari sumber belajar. Kemudian apa sih contoh dari jenis sumber belajar itu? Nah, contohnya yaitu misal pesan. Yang dirancang yaitu bahan-bahan pelajaran dan yang dimanfaatkan yaitu cerita rakyat. Kemudian ada lagi manusia atau orang. Yang dirancang yaitu guru, tapi yang dimanfaatkan yaitu narasumber. Kemudian ada lagi peralatan. Yang dirancang yaitu OHP, yang dimanfaatkan yaitu generator. Kemudian ada lagi lingkungan, yang dimanfaatkan yaitu ruangan kelas, dan yang dimanfaatkan yaitu taman. Kita akan membahas mengenai strategi merancang sumber belajar. Yang pertama yaitu ada mengidentifikasi karakteristik sumber belajar yang akan digunakan. Kemudian ada sumber belajar yang digunakan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, sumber belajar yang digunakan disesuaikan dengan kemampuan guru. Kemudian yang keempat, sumber belajar yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, itu tadi mengenai strategi dalam merancang sumber belajar. Mana masih semangat ya? Selanjutnya kita akan membahas mengenai model penggunaan sumber belajar, yaitu ada yang pertama, guru secara penuh atau total teaching. Guru harus memposisikan sumber belajar tersebut digunakan dari awal sampai akhir pembelajaran. Posisi guru bahwa sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, ada sumber-sumber utama atau major resource. Guru harus memposisikan sumber belajar tersebut digunakan sebagai sumber utama dalam pembelajaran. Posisi guru hanya memperjelas dari sumber-sumber belajar yang digunakan. Kemudian yang ketiga, ada pelengkap atau suplemen view. Guru harus memposisikan sumber belajar itu sebagai pelengkap saja dalam pembelajaran. Posisi guru lebih banyak sebagai sumber informasi.
Itu tadi mengenai model penggunaan sumber belajar. Selanjutnya, pesan dan kesan mengenai materi yang udah disampaikan Bapak dosen, yaitu materi yang disampaikan mengenai konsep dari sumber belajar, yaitu sangat bermanfaat bagi kami sebagai calon guru untuk menambah ilmu, menambah wawasan mengenai konsep dasar dari sumber belajar. Nah, itu tadi vlog dari saya mengenai materi konsep dasar dari sumber belajar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika tadi saya ada salah-salah kata, dan terima kasih sudah menonton channel saya. Tunggu dari channel saya selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.